Halo, perkenalkan nama saya Yanudi Pratama, NIM 191020071. Saya dari Prodi SK. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah Interpersonal Skill sebagai soal TS. Saya akan mulai menjawab dari soal pada poin 1, di mana soal tersebut berbunyi, terdapat pernyataan Gandhi, mereka tidak dapat merenggut harga diri kita jika kita tidak memberikannya kepada mereka. Pendapat saya menurut quotes-nya Gandhi tersebut adalah dimana pada suatu saat dalam kondisi kita terdapat seorang yang merendahkan harga diri kita, atau terdapat narasi atau sikapnya yang dapat merendahkan harga diri kita. Jika kita tidak mengizinkan diri kita sendiri untuk menerima hal tersebut, maka narasi tersebut atau sikapnya tersebut tidak akan berarti apa untuk kita. Dan sedangkan jika kita mengizinkan diri kita sendiri untuk menerima narasi atau sikap orang tersebut, maka kita akan dapat dipengaruhi olehnya, dimana kita akan dapat respon dengan marah atau dapat malah membuat kita semakin down. Nah, itu pendapat saya menurut quotes-nya Gandhi. Pengalaman saya yang mempunyai relasi terhadap quotes-nya Gandhi tersebut adalah, saya sedikit sharing. Saya seorang freelance fotografer dan videografer, di mana dalam hobi atau pekerjaan saya tersebut banyak ada rekan maupun kompetitor, di mana dalam hobi saya tersebut ada seorang yang dapat dikatakan sebagai kompetitor, di mana dia mempunyai pendapat bahwa karya saya itu jelek. Nah, jika dihubungkan dengan quotes-nya Gandhi, jika saya menerima narasinya tersebut tanpa mempertimbangkan apa-apa dan saya mengizinkan diri saya untuk menerima narasi tersebut, maka respon saya untuk narasi tersebut kemungkinan saya akan marah atau juga bisa akan membuat saya down. Nah, jika saya tidak mengizinkan diri saya tersebut untuk menerima narasi dari kompetitor tersebut atau dari orang tersebut, maka saya akan mengintrospeksi karya saya itu sendiri. Bagaimana karya saya tersebut, apakah pantas dikatakan jelek atau tidak. Nah, jika saya sudah tahu hasilnya, mungkin saya beranggapan bahwa setiap persepsi orang tersebut beda-beda. Mungkin dia mengatakan karya itu jelek, dan mungkin saja teman atau orang lain mengatakan karya saya itu bagus. Saya menganggap itu hanya sebuah sudut pandang darinya melihat karya saya itu sendiri. Itu jika saya tidak mengizinkan sebuah narasi tersebut untuk saya terima dengan mentah-mentah. Nah, selanjutnya saya akan coba menjawab soal pada poin nomor 2, di mana soal tersebut berbunyi, sebagai individu yang proaktif, bagaimana cara kita menanggapi situasi sekarang di mana pandemi sedang terjadi dan respon publik terhadap hal tersebut seakan-akan tidak mau tahu. Dari pribadi saya sendiri menanggapi hal tersebut, menurut saya, jika dalam pandemi ini kita hanya berdiam diri dan tidak ada usaha, hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, menurut saya itu tidak relevan, karena memang ekonomi saat sekarang dalam keadaan lumpuh. Tetapi jika kita berdiam diri, itu kemungkinan menurut saya akan memperburuk keadaan. Menurut saya sendiri, lebih baik kita berusaha dengan apa adanya. Tentu usaha tersebut akan membuahkan hasil. Tidak mungkin usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Menurut saya, dalam masa pandemi ini kita bisa mencari suatu pekerjaan atau dapat memulai suatu usaha yang dapat meringankan beban kita dalam keadaan ekonomi sekarang. Tidak hanya berserah diri dan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah. Itu menurut saya. Dan selanjutnya saya akan mencoba menjawab soal pada poin nomor 3, di mana soal tersebut berbunyi, menurut Anda, menjelaskan kembali menurut pandangan Anda apa itu begin with the end in mind, atau kita dapat dikatakan mulai dengan tujuan akhir. Oke, saya akan mencoba menjelaskan salah satu habits, yaitu mulai dengan tujuan akhir. Nah, menurut saya mulai dengan tujuan akhir itu
adalah suatu penentuan pola pikir di mana kita harus menentukan apa tujuan akhir yang kita mau lakukan atau yang kita harapkan. Nah, di mana hal tersebut pada tahap awal kita harus menentukan apa itu tujuan kita, dan jika sudah ditentukan, kita akan berpikir bagaimana cara kita untuk mewujudkan tujuan tersebut. Itu menurut dari pandangan saya tentang mulai dengan tujuan akhir. Terus contoh yang berhubungan dengan kehidupan saya pribadi adalah pada masa mendatang atau pada 1 tahun ke depan saya ingin menjadi seorang profesional fotografer dan videografer. Nah, dari sekarang saya menentukan tujuan tersebut, dan pada saat sekarang saya akan memulai bagaimana cara saya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satunya saya lebih ingin menambah pengalaman di bidang tersebut, dan saya harus belajar lebih banyak lagi agar kedepannya saya bisa mewujudkan tujuan saya tersebut untuk menjadi seorang fotografer atau videografer yang profesional. Itu menurut saya, dan itu mungkin sedikit hal yang berhubungan dengan kehidupan saya. Setelah itu saya akan menjawab soal pada poin nomor 6, di mana soal itu wajib untuk dijawab, di mana soal tersebut berbunyi, dari pengalaman sebelum TS, Anda diajarkan untuk menjadi pribadi yang independen. Sebelum nanti menjadi pribadi yang independen atau saling ketergantungan, menurut Anda apakah yang disebut dengan independen? Serta apakah Anda sekarang sudah dalam fase independen atau belum? Serta jelaskan perbedaan independen dan egois. Oke. Menurut saya, pada diri saya sendiri pada saat ini, mungkin dari awal sih memang karakter saya keras kepala. Namun dalam artian pada saat ini mungkin bisa dikatakan saya masih mendalami tahap independen, di mana menurut saya sendiri independen tersebut adalah di mana suatu fase di mana kita berdiri sendiri, tidak dengan pengaruh orang lain, dan kita melakukan suatu hal itu menurut dari keinginan kita sendiri, tidak ada dorongan atau pengaruh dari orang lain. Dalam fase sekarang itu saya lebih cenderung untuk melakukan hal dengan sendiri. Jika itu saya bisa, saya akan melakukannya dengan sendiri. Dan jika saya tidak bisa, saya akan mau bertanya kepada orang lain untuk dapat membantu saya dalam melakukan hal tersebut. Namun jika ada seorang yang mempengaruhi saya untuk melakukan suatu hal, mendorong saya dalam melakukan suatu hal, jika dalam diri saya itu tidak ingin melakukan hal tersebut, maka saya tidak akan melakukannya. Mungkin sebagian orang menganggap itu sebagai ego, namun menurut saya sendiri itu sebagai tolak ukur saya untuk menjadi seorang independen. Nah, menurut saya perbedaan independen dengan egois itu tipis perbedaannya. Mungkin sebagian orang itu menganggap independen sebagai egois, justru sebaliknya egois itu sebagai independen. Itu menurut saya, tapi hal yang cenderung membedakan kedua aspek-aspek tersebut adalah jika independen, menurut saya kita berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain, tapi kita menerima masukan dari orang lain. Kita tidak membuang masukan itu begitu saja, tetapi semua hal yang dilakukan atas dari kemauan diri sendiri. Jika egois, menurut saya egois itu masuk seperti pola pikir seorang yang tidak memperdulikan yang mana positif dan yang mana negatif. Dia lakukan suatu kegiatan atau suatu tindakan atas kemauannya sendiri. Dia tidak bisa melakukan introspeksi diri, dan jika dipengaruhi orang lain memang dia tidak bisa, walaupun menurut orang lain itu salah. Kemungkinan menurut orang yang egois itu dirinya itu selalu benar. Menurut dari sudut pandang saya sendiri, egois itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.